Halo, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali belajar ilmu pengetahuan sosial untuk pertemuan yang ketiga pada semester ini. Adapun yang menjadi judulnya adalah Letak dan Luas Indonesia. Kamu bisa lihat di bukumu di halaman 16 sampai halaman 21 ya. Nah, kita lihat apa itu letak. Ya. Letak itu menyatakan atau menunjukkan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Nah, posisi atau letak suatu wilayah bisa dilihat dari 3 kategori seperti di bawah ini. Yang pertama adalah letak geografis, yang kedua letak astronomis, dan yang ketiga adalah letak geologis. Kita lihat satu persatu pengertiannya. Yang pertama itu adalah letak geografis. Letak geografis itu adalah letak atau posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Atau artinya letak geografis itu adalah kondisi yang sebenarnya di bumi. Ya, itulah letak geografis. Nah, secara geografis Indonesia, ya kita lihat di slide berikutnya, secara geografis Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Seperti itu posisinya digambar ya, jadi posisi silang, itulah letak geografis Indonesia. Nah, berdasarkan letak geografisnya ini, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah Indonesia menjadi atau memiliki posisi yang strategis, sehingga bisa menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia antar negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, India, dan Australia. Ya, itu dampak positifnya. Indonesia jadi mudah untuk melakukan kegiatan pelayaran maupun perdagangan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh letak geografis Indonesia ini adalah masuknya budaya negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya negara Indonesia. Selain itu juga Indonesia jadi rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan, misalnya narkoba, senjata api, dan lain sebagainya. Inilah dampak negatif dari posisi geografis Indonesia. Yang kedua, kita lihat letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kamu lihat di globe yang digambar. Garis warna kuning atau panah warna kuning menyatakan garis bujur, sedangkan yang berwarna merah menyatakan garis lintang. Jadi Indonesia terletak di antara garis bujur dan garis lintang, yaitu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis Indonesia. Ini juga ada dampaknya. Ya, secara garis lintang, ya, letak astronomis ini bisa mengakibatkan Indonesia, ya, secara garis lintang, Indonesia bisa memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini mengakibatkan di Indonesia mendapatkan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ini akibat dari garis lintang, ya. Indonesia berada atau memiliki iklim tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan pengaruh garis bujurnya, Indonesia mendapatkan atau memiliki 3 daerah waktu, 3 perbedaan daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat adalah seperti wilayah Sumatera, Jawa, sedangkan WITA itu sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan waktu Indonesia Timur adalah Irian Jaya. Itulah pembagiannya. Yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur atau komposisi batuan yang membentuk bumi. Jadi,
Letak geologis itu bisa dikatakan adalah letak berdasarkan susunan batuan. Nah, secara geologis, ya kita bisa lihat selanjutnya secara geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Kamu bisa lihat di panah yang berwarna putih ya. Paling bawah itu adalah lempeng Indo-Australia, di atas lempeng Eurasia, dan paling timur itu adalah lempeng Pasifik. Itulah letak geologis Indonesia. Posisi ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Gunung api bisa berdampak positif dan dampak negatif terhadap wilayah Indonesia. Dampak negatifnya, Indonesia sering mengalami yang namanya gempa bumi. Sedangkan dampak positifnya, Indonesia jadi memiliki beragam potensi sumber energi dan mineral. Dan wilayah Indonesia dikategorikan subur. Nah, kita lihat bagian yang kedua, yaitu luas Indonesia. Luas lautan Indonesia adalah sekitar 3.257.483 km persegi. Sedangkan luas daratan yaitu 1.922.570 km persegi. Jadi artinya dari sini kita bisa lihat luas lautan Indonesia jauh lebih luas daripada dibandingkan dengan luas daratan. Nah, daratan Indonesia terdiri dari sekitar 13.466 pulau. Makanya Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dengan 5 pulau besar yang ada, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dan di sampingnya itu terdapat banyak atau sekitar ribuan pulau-pulau kecil. Dengan yang garis pantainya adalah sekitar 99.030 km persegi. Artinya garis pantai adalah dari 99.30 km persegi lah itu yang dikelilingi pantai di Indonesia, itulah pantai milik Indonesia. Garis pantai milik Indonesia ya, sekitar 99.30 km dari daratan. Itulah letak dan luas Indonesia. Mudah-mudahan anak-anak kami semua bisa paham untuk materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.